Hoi Alemal, halo semuanya. Berjumpa lagi denganku Ulisiaan. Di video kali ini aku akan menyambung ceritaku bagaimana pengalamanku terdiagnosa kanker ovarium. Untuk teman-teman yang lebih baik aku bahasa Inggris. For all friends or you cannot speak in Indonesia, in bahasa Indonesia, you can watch my video in English. You just click on the top, which one, just click in setting, or you click in CC, or below in CC, you click CC and you click English, and then it's automatically will appear in your screen. Okay, so I'm making my video in English also because I know my friend in the chair or in Holland, not always Indonesia, some also friends is from another country or Netherlands, so you can understand at least what I'm talking about. Even my English is not so perfect, but you understand what I'm talking about. So thank you for watching my video, for all my friends who in Netherlands also, special in the church. Sekarang aku akan lanjutkan videoku. Untuk yang video kemarin terakhir aku menelepon dari tempat kerjaku ke House Art. Setelah itu hari Jumat kalau nggak salah, ya itu terakhir hari Jumat telepon, kemudian dia bilang nggak ada, belum ada hasilnya. Lalu dia bilang cobalah hari Senin, karena Sabtu Minggu itu biasa weekend, jadi dia bilang coba telepon hari Senin gitu. Kemudian hari Senin tiba setelah setelah pause atau setelah istirahat, sebelum makan siang, aku coba telepon lagi ke House Art untuk menanyakan hasil dari benjolan yang dekat di bawah perutku ya. Aku tanya, ternyata mereka bilang juga belum ada hasilnya katanya. Lalu aku bilang, aku udah sedikit mungkin gerah dibilang, kalau kita bilang, aku bilang langsung, kenapa belum ada, aku bilang gitu. Karena waktu hari Kamis, waktu setelah eko, aku tanya langsung ke dokternya, dia bilang langsung ada besok, maksudnya hari Jumat yang lalu, itu sudah langsung ada hasilnya, kamu cuma telepon dan dokter House Art akan memberitahumu apa ini. Dan pada saat aku telepon ternyata tidak ada. Coba hari Senin, sekarang hari Senin kalian bilang juga tidak ada, bagaimana? Terus kemudian dia bilang memang belum ada, bagaimana saya mau kasih tahu Anda gitu ya. Lalu dia bilang coba telepon besok lagi gitu. Kemudian aku pikir ya sudahlah ya. Jadi aku tutup teleponnya, kemudian aku berpikir seperti ini. Lebih baik tidak usah ditelepon. Jika hasilnya sudah ada, nanti pasti mereka akan telepon, begitu ya. Jadi pada waktu aku pulang ke rumah, suamiku tanya lagi bagaimana hasilnya. Jadi aku bilang belum ada. Lalu coba telepon lagi besok gitu kata suamiku. Tapi aku dalam hati aku tuh udah aduh kayaknya mungkin belum ada lagi dan belum ada. Bikin kecewa aja gitu ya. Kemudian besoknya aku berpikir mau telepon apa enggak gitu. Tapi pada akhirnya pada waktu jam istirahat di tempat kerja, akhirnya aku kayak nggak mau telepon atau gimana, dan aku lupakan, aku nggak telepon. Sampai pulang ke rumah suamiku tanya bagaimana katanya hasilnya. Aku bilang aku lupa telepon, aku nggak mau telepon. Aku lebih baik menunggu. Aku bilang begitu sama suamiku. Kalau misalnya nanti hasilnya udah ada, mereka pasti telepon gitu ya.
Jadi aku lebih baik menunggu. Akhirnya seminggu berlalu gitu. Pada saat minggu keduanya, pas aku sudah pulang kerja, aku cek handphoneku dan aku lihat ada telepon, ada miss call, aku lihat ada record untuk aku dengarkan recordnya itu apa, ada pesan masuk gitu. Dia bilang coba bikin aspra ke house art gitu ya. Terus kemudian aku telepon bikin asprak untuk di house art lagi. Kemudian aku ada terima surat dari hasil dari pengecekan kanker rahim, ya, barmudar kanker. Untuk pengecekan barmudar kanker, aku dapat hasilnya, aku ada terima surat, aku baca dan aku negatif. Jadi aku negatif untuk kanker rahim, no kanker rahim. Jadi aku senang, aku bahagia karena aku tidak kanker rahim. Aku pikir ini adalah sesuatu hal yang positif dan aku berharap semuanya positif gitu ya. Nah, singkat cerita, aku setelah bikin janji ke house art dan kemudian aku datang ke house art. Lalu sampai di house art, aku ketemu sama dokter yang lain, bukan dokter yang pertama, tetapi dokter yang baru. Aku bilang, dokter yang pertama kemana? Katanya dokter itu sedang liburan, jadi saya penggantinya. Kemudian dia bilang, kamu harus eko kedua kali katanya. Oh ya, hasilnya pertama dia bilang belum jelas, jadi harus eko kedua kali gitu. Apakah eko yang kedua ini lebih detail dokter? Aku bilang iya, lebih detail gitu. Singkat cerita, dia kasih surat untuk bikin janji. Aku telepon langsung ke rumah sakit yang di Veldhoven juga, karena itu dekat dengan rumahku, cuman sekali naik bus. Kemudian singkat cerita, aku datang ke rumah sakit Veldhoven. Aku di eko, benjolannya di eko, lalu dokternya selesai mengeko aku, lalu aku tanyakan langsung, dokter ini apa gitu, benjolannya ini apa. Dokter bilang begini, hasilnya sama dengan yang pertama. Jadi nanti besok kamu langsung telepon ke house art karena mereka yang akan memberitahu apa ini gitu ya. Jadi baiklah dokter, aku bilang. Tapi selama di perjalanan mau pulang, aku berpikir, kenapa kalau sudah dari house art dan dia sudah eko ke rumah sakit, kenapa harus balik lagi ke house art? Aku berpikir, kalau di Indonesia kan kalau misalnya dari klinik atau dari puskesmas itu sudah ibaratnya merujuk ke rumah sakit, pasti yang tanganin udah rumah sakit itu atau dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Nggak mungkin lagi dibalikin lagi, kecuali kalau untuk next visit gitu misalnya. Tapi kalau sudah dirujuk setauku ke rumah sakit, pasti yang menangani harus dokter yang di rumah sakit lagi. Nggak mungkin bolak-balik lagi gini. Nah kalau di sini ya begini gitu. Jadi aku nggak ngerti gitu kenapa. Jadi aku berpikir tidak mau telepon untuk besoknya, karena aku sudah pengalaman gak ada terus gitu hasilnya. Jadi lebih baik aku tunggu, karena mereka akan telepon kalau memang sudah ada hasilnya ya. Kemudian aku tunggu, 1 minggu berlalu tidak ada informasi, 2 minggu berlalu tidak ada informasi. Pada saat minggu yang mau ketiga ya, aku melihat benjolan di dekat perutku itu sudah semakin membesar dan sudah memerah gitu. Dan pada saat aku kerja, lalu aku tiba-tiba ngambil sesuatu yang jatuh, barang gitu, dan aku jongkok, mungkin kaki pahaku ini menekan
kalau kita jongkok kan seperti kayak menekan ke perut gitu ya, dekat benjolan itu. Lalu benjolan itu seperti kayak pecah gitu aku rasa, dan itu sakitnya luar biasa sekali gitu. Rasanya aku mau berdiri aku nggak bisa gitu karena ramai sekali orang pada saat itu. Jadi aku tahan sekuat tenaga aku kuat, aku bilang Tuhan tolong gitu, ini sakit sekali gitu. Terus kemudian aku bertahan, akhirnya sakitnya hilang dan aku pada saat itu aku pulang ke rumah. Ternyata benjolan itu aku nggak tahu pecah atau bagaimana, aku nggak ngerti, tapi yang pasti setelah beberapa hari dia memerah, kemudian seperti kayak meradang gitu. Lalu aku jalan juga udah sakit dan aku nggak bisa jalan gitu. Jalan maksudnya berasa sakit di panggul paha gitu. Nah kemudian singkat cerita aku bilang sama suamiku, ini sakit sekali, aku bilang gitu. Terus suamiku, bagaimana hasil yang kedua? Belum ada katanya. Kemudian suami aku bilang, kamu telepon langsung ke House Art, langsung bilang ke House Art, saya butuh spesialis gitu. Jangan banyak lagi komen, saya butuh spesialis ya. Kemudian aku telepon ke House Art, lalu aku bikin janji untuk bertemu, dan sampai di House Art aku bilang sama dokternya, saya butuh spesialis gitu, saya nggak mau tanya lagi saya apa. Dan kebetulan dokter yang masuk itu pada saat itu dokter yang pertama, jadi dia udah datang dari liburannya ya. Jadi bayangkan sampai dia datang liburan juga belum tahu itu hasilnya apa. Jadi dokter bilang begini, hasil dari kanker bermuda kankermu negatif ya. Iya aku udah tahu, aku sudah terima suratnya, terima kasih, aku senang sekali, aku bilang. Tapi untuk benjolan ini please, aku bilang, aku harus ke spesialis karena ini terlalu lama, aku nggak bisa jalan sekarang, aku bilang. Maksudnya aku sudah sakit kalau mau jalan gitu. Jadi kemudian dokternya bilang, iya kita harus MRI katanya gitu. Terus kemudian aku tanya, apakah ini hernia? Seperti karena hernia gitu. Aku lihat seperti di Google gitu, untuk hernia penyakitnya itu kan seperti ada juga benjolan di sebelah kanannya itu seperti kayak turun gitu. Jadi aku pikir ini hernia gitu. Terus dokternya bilang lebih baik di MRI kata dia gitu kan. Nah oke, jadi dia kasih surat untuk MRI ke rumah sakit. Lalu aku pulang, aku telepon, aku bikin janji untuk ke MRI di rumah sakit untuk yang di Eindhoven. Kemudian singkat cerita aku datang ke ke Veldhoven, rumah sakit yang di Veldhoven. Kemudian aku ke Veldhoven, lalu aku bertemu dengan dokternya cek, kemudian dia bilang kamu harus di MRI gitu. Maksudnya? Aku bilang gitu. Maksudnya dokter? Iya, kamu harus di MRI gitu. Kamu harus dibikin janji untuk asprak bikin MRI. Aku bilang, bukan ke hari ini MRI-nya dokter, aku bilang. Enggak, hari ini saya cek dulu gitu. Aku pikir begini. Aku pikir hari ini, karena hari ini dokter bilang, dari House Art bilang itu mau MRI, aku bilang gitu. Tidak, katanya. Kamu harus bikin janji dulu untuk MRI. Wah, seribet ini saudara-saudara ya. Jadi kemudian dokternya bilang, aku tidak bisa operasi kamu kalau aku tidak tahu apa ini, katanya gitu kan. Terus kemudian, jadi kapan, aku bilang kayak gitu, MRI-nya, aku bilang. Mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Hah? Saya bilang, hampir 1 bulan, aku bilang, sambil aku banting itu meja, aku bilang, ini sudah terlalu lama, aku bilang kayak gitu. Karena dari House Art itu sudah 2 kali dokter, sudah eko, tapi hasilnya tidak ada. Sekarang juga harus nunggu MRI katanya. Terus dokternya bilang, ya saya nggak bisa mengoperasi kamu kalau saya nggak tahu itu apa gitu, benjolan itu gitu. Terus kemudian dia iring aku keluar untuk bertemu dengan resepsionis administrasinya itu untuk membuat MRI benjolanku ya. Kemudian aku di dalam ruangan, terus aku bilang, tolong berikan yang secepatnya gitu. Terus kemudian dia cek, dia bilang, ini ada 2 minggu lagi MRI katanya.
Kemudian hasilnya 1 minggu lagi. Aku bilang please gitu, karena aku sudah terlalu sakit gitu. Dia bilang oh tidak ada karena ini full katanya. Oh my god, ternyata juga di sini itu ya seperti itu ya. Kalian apa yang ada di kepala kalian kalau bilang hah masa sih seperti itu di Belanda bla bla bla, ini terjadi padaku. Jadi kalau kalian ada unek-unek atau kalian ada mau bertanya, kalian silahkan tulis di kolom komen videoku, oke? Nah, kemudian aku terima surat untuk asprak itu, untuk buat janji itu. Aku pulang, terus suamiku pulang kerja, lalu aku cerita ini dia suratnya. Gimana katanya? Sudah di MRI. Aku bilang tadi cuma dicek aja, nggak MRI langsung. Aku bilang harus nunggu 2 minggu lagi, kemudian hasilnya nunggu lagi seminggu. Aku bilang kayak gitu sama suamiku. Katanya kenapa kamu nggak bilang ini sudah terlalu lama? Aku sudah bilang, tapi dia bilang full, ini sistem sudah full gitu. Aku bilang kali ini kau harus ikut. Aku bilang kayak gitu, kamu harus ikut, karena kalau aku sendiri selalu dibilangnya seminggu lagi, 2 minggu lagi. Mungkin bisa jadi nunggu bisa 1 bulan juga nunggunya. Aku bilang gitu sama suamiku, kau harus ikut kali ini gitu. Jadi for information ya, untuk informasi, suamiku selalu ngajarin aku pergi sendiri, ngurus apa sendiri gitu, karena dia mau ngajarin aku mandiri gitu ya. Dia mau ngajari aku mandiri supaya kalau dia lagi kerja atau aku sendiri, aku bisa urus sendiri apa-apa gitu. Itu sangat baik. Aku bilang gini, kau ajarkan aku untuk mandiri, ngurus apa-apa sendiri. Tetapi kali ini aku bilang, ini I'm serious. Aku sudah lakukan yang terbaik dari aku, tapi selalu dibilang minggu depan, 2 minggu lagi, seminggu lagi, selalu begitu. Kali ini kau harus ikut. Aku bilang please. Berargumen aku dengan suamiku tuh. Jadi aku bilang mungkin kalau kau dengan bicara dengan dokter, karena kalian sesama Belanda atau sesama Nederland, kalian lebih nyambung gitu daripada aku. Mungkin bahasa Inggris atau mereka juga nggak ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau kamu dengan kamu lebih ngerti gitu ya. Nah, pada saat itu suamiku bilang iya, dan singkat cerita tibalah pada saat untuk MRI. Lalu kami pergi ke Veldhoven. Lalu suamiku langsung bilang, can I talk to the doctor? Kata suamiku. Lalu perawatnya bilang, sorry, the doctor will fall in the week gitu ya. Dibilang dokternya minggu depan baru ada gitu. Jadi dia bilang gini, jadi aku ngomong sama siapa katanya, coba kamu ke ruangan dokter, siapa tahu di sana ada asisten dokter, jadi kamu bisa sampaikan pesan kamu di sana, kata perawatnya. Kemudian suamiku keluar dan pergi ke ruangan dokternya. Lalu aku di MRI. Setelah MRI aku ketemu dengan suamiku, keluar. Aku bilang gimana? Suamiku bilang no dokter, no asisten. Ini fakta. Jadi aku juga berpikir, kenapa nggak ada influx fund dokter gitu? Kenapa kalau misalnya dokter ini nggak ada, kenapa nggak ada penggantinya gitu ya? Tapi this is real guys. Ini terjadi. Ini di ibaratnya di pengalamanku gitu. Aku nggak general semuanya seperti itu, karena ada juga yang orang Indonesia. Jadi mbak temanku itu, si mbak itu, dia juga sama denganku kanker, tapi dia bertemu dengan mungkin dokter yang tepat, penanganan medis yang tepat, yang cepat gitu, sehingga the right time, the right person gitu. Jadi dia ketemu sama orang yang tepat dan berpengalaman, sehingga cepat gitu prosesnya gitu, tanpa ada bertele-tele seperti aku ini ya gitu. Jadi pada saat sudah kami pulang ke rumah, terus jadi gimana, aku bilang tomorrow I call from my work, kata suamiku ya. Jadi besok aku akan telepon dari tempat kerjaku, kata suamiku. Besoknya ditelepon suamiku ke rumah sakit, lalu menanyakan hasilnya. Dan kemudian mereka bilang hasilnya nggak ada, belum ada. Terus kemudian mereka tanya namaku, dan mungkin sulit karena namaku itu kan agak panjang gitu. Jadi biasanya mereka itu ada
Furnam sama Akternam gitu. Namaku tuh panjang sekali gitu. Jadi mungkin dia ngecek dari sistemnya juga agak sulit gitu namanya gitu. Kadang-kadang mereka sulit gitu nemuinnya gitu. Tapi dia bilang hasilnya belum ada gitu. Suamiku bilang, kenapa hasilnya belum ada? Harusnya kan dokternya bisa langsung baca kalau ini sudah langsung di MRI gitu hasilnya gitu. Terus pokoknya yang pasti suamiku berdebat pada saat itu, dia cerita ya. Nah, intinya belum ada, coba telepon lagi gitu. Pada intinya tidak ada mendapatkan hasil ya dari hasil itu. Suamiku telepon, dia terangin, aku bilang ya udah kita tunggu aja karena kan dia bilang di situ hasilnya minggu depan gitu. Terus tiba-tiba setelah aku telepon bertelepon dengan suamiku, teleponku ada berdering dan yang berbicara itu adalah dokter yang mengecek aku pada saat di rumah sakit itu ya. Dia bilang dengan Salhot, iya dengan saya gitu ya. Dia bilang saya sudah cek hasilnya dari MRI kamu, katanya kamu tidak ada hernia katanya gitu kan. Terus aku senang gitu, pikiran aku senang gitu ya. Lalu dia bilang, tapi ada masalah di ovarium kamu katanya. Katanya apa itu, aku bilang saya nggak tahu pasti. Dia bilang yang pasti mungkin itu tumor atau kanker kata dia gitu. Aku agak gimana, masa sih gitu ya, pikiran kita gitu ya. Jadi kamu hari Jumat, jadi Jumat itu ya, minggu itu ya, bukan minggu depan, bukan minggunya depannya lagi. Jadi minggu itu di hari Jumat katanya kamu datang ke ginekolog, jumpa ke ginekolog jam 12. Ginekolog itu dokter kandungan. Nah, kemudian setelah itu aku telepon suamiku, dokter dari rumah sakitnya sudah kasih tahu hasilnya, aku bilang gitu. Jadi aku nggak hernia, tapi ada sesuatu di iron stockku gitu, di ovariumku, aku bilang. Jadi hari Jumat aku harus datang jam 12 ketemu sama dokter kandungan, aku bilang. Suamiku bilang gini, itu iron stock apa? Apa itu